Apakah di luar angkasa itu banyak sumber energi? Ya, luar angkasa punya banyak sumber energi. Matahari adalah yang terbesar, dan ada juga energi dari bintang lain, radiasi kosmik, dan bahkan lubang hitam. Mau tahu lebih detail tentang salah satu sumber energi di luar angkasa? Iya, Oke, kita mulai dari matahari ya. Matahari itu bintang raksasa yang memancarkan energi luar biasa besar dalam bentuk cahaya dan panas. Energi ini berasal dari reaksi nuklir di inti matahari. Nah, energi matahari ini bisa dimanfaatkan di bumi menggunakan panel surya. Mau tahu lebih banyak tentang cara pemanfaatan energi matahari atau penasaran dengan sumber energi lain di luar angkasa? sumber energi lain di luar angkasa. Selain matahari, ada beberapa sumber energi menarik lainnya di luar angkasa. Misalnya, ada bintang-bintang lain yang memancarkan cahaya dan panas seperti matahari. Lalu, ada juga radiasi kosmik, yaitu partikel berenergi tinggi yang bergerak di luar angkasa. Bahkan, lubang hitam yang misterius pun menyimpan energi yang sangat besar. Mau saya jelaskan lebih lanjut tentang salah satu sumber energi ini? Itu kenapa ya kok kayak tata surya itu menetap di situ padahal ya gak ada apa namanya. Cara ibarat itu kayak gak ada pijakan kan gitu ah. Atau di situ memang ada frekuensi atau apa pijakannya ya. Tata surya kita tetap stabil karena adanya gravitasi. Matahari, sebagai objek paling masif, memiliki gravitasi yang sangat kuat. Gravitasi ini menarik semua planet dan benda langit lainnya, membuat mereka tetap berada di orbitnya mengelilingi matahari. Ibaratnya seperti tali tak terlihat yang mengikat semuanya bersama. Mau tahu lebih detail tentang gravitasi atau fenomena lain di luar angkasa? Iya, tapi kan itu tidak terlihat dan lokasinya konstan ya, stabil di situ saja ya. Betul, gravitasi memang tidak terlihat, tapi efeknya sangat nyata. Coba bayangkan seperti ini. Matahari adalah bola bowling besar di tengah-tengah trampolin, dan planet-planet adalah kelereng yang menggelinding di sekitarnya. Lekukan yang dibuat bola bowling membuat kelereng terus berputar mengelilinginya. Nah, gravitasi bekerja seperti itu, menjaga planet-planet tetap pada orbitnya. Mau tahu lebih banyak tentang gravitasi, atau mungkin penasaran dengan hal lain di luar angkasa? Ya, energi itu sendiri. Energi itu sendiri. Apakah black hole itu punya energi? Ya, lubang hitam punya energi yang sangat besar. Energi ini berasal dari gravitasi yang sangat kuat, bahkan cahaya pun tidak bisa lolos. Beberapa ilmuwan berteori bahwa kita mungkin bisa memanfaatkan energi lubang hitam di masa depan. Mau tahu lebih banyak tentang energi lubang hitam? Buat apa rencana? Salah satu idenya adalah menggunakan medan magnet di sekitar lubang hitam untuk menghasilkan listrik. Medan magnet ini sangat kuat dan bisa memanaskan gas di sekitarnya hingga suhu yang luar biasa tinggi. Panas ini kemudian bisa diubah menjadi listrik. Mau tahu lebih detail tentang cara kerja teknologi ini? Iya. Sayangnya, teknologi ini masih dalam tahap awal pengembangan. Tapi, para ilmuwan terus meneliti dan mencari cara untuk mewujudkannya. Siapa tahu, di masa depan, kita bisa mendapatkan energi bersih dan tak terbatas dari lubang hitam. Nah, itu tadi sedikit tentang energi lubang hitam. Bagaimana Mau caranya? lanjut? Caranya mirip dengan pembangkit listrik tenaga air. Energi dari lubang hitam digunakan untuk memanaskan air hingga menjadi uap. Uap ini kemudian digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Mau tahu lebih detail tentang bagian mana yang paling menantang dari proses ini? Tapi kan letaknya sangat jauh. Betul sekali. Jarak yang sangat jauh dan kondisi ekstrim di luar angkasa menjadi tantangan utama. Kita perlu mengembangkan teknologi yang sangat canggih dan tahan lama untuk bisa membangun dan memelihara infrastruktur di sana.
Mau tahu lebih detail tentang tantangan teknisnya atau penasaran dengan manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dari energi lubang hitam? Iya. Energi lubang hitam bisa menjadi sumber energi bersih yang tak terbatas. Ini artinya, kita tidak perlu khawatir kehabisan bahan bakar atau mencemari lingkungan. Selain itu, energi lubang hitam sangat besar, jauh lebih besar daripada energi yang bisa kita dapatkan dari sumber energi lain di bumi. Oh, Benar sekali, energi lubang hitam punya potensi besar untuk masa depan umat manusia. Bayangkan, kita bisa menjelajahi luar angkasa lebih jauh, membangun koloni di planet lain, atau bahkan memecahkan masalah energi di bumi. Tentu saja, ini semua masih butuh penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Nah, itu tadi sedikit gambaran tentang potensi energi lubang hitam. Gimana? yang di Tertarik untuk yang ditemukan yang ditemukan kamera-kamera itu ya, kan kayak ada apa itu namanya, pesawat UFO ya? Atau UFO itu memang ada atau eh, tidak ada, hanya konsep saja? UFO atau Unidentified Flying Object adalah fenomena benda terbang yang tidak bisa diidentifikasi. Ada banyak laporan dan foto UFO, tapi kebanyakan bisa dijelaskan sebagai benda atau fenomena alam biasa. Sejauh ini, belum ada bukti kuat yang menunjukkan UFO adalah pesawat alien. Mau tahu lebih banyak tentang penampakan UFO yang terkenal? Iya. Salah satu penampakan UFO yang paling terkenal adalah insiden Roswell pada tahun 1947. Saat itu, ada benda terbang tak dikenal jatuh di Roswell, New Mexico, Amerika Serikat. Pemerintah AS mengatakan itu hanya balon cuaca, tapi banyak orang percaya itu adalah pesawat alien. Mau tahu lebih detail tentang insiden Roswell? Iya. Insiden Roswell memicu banyak teori konspirasi dan spekulasi tentang keberadaan alien. Beberapa orang percaya pemerintah AS sengaja menutupi kejadian sebenarnya dan menyembunyikan bukti keberadaan alien. Sampai sekarang, insiden Roswell masih menjadi misteri dan perdebatan. Mau tahu lebih banyak tentang teori konspirasi seputar Roswell? Iya. Teori konspirasi Roswell menyebutkan bahwa pemerintah AS menyembunyikan puing-puing pesawat alien dan bahkan jasad alien. Ada juga yang percaya pemerintah AS bekerja sama dengan alien untuk mengembangkan teknologi canggih. Tentu saja, semua ini masih berupa spekulasi dan belum ada bukti kuat yang mendukungnya. Mau tahu lebih banyak tentang teori konspirasi Roswell atau Informasinya UFO tersebut kecepatannya itu sama dengan kecepatan kecepatan cahaya ya kalau berpindah-pindah itu. beberapa laporan UFO memang menyebutkan kecepatan yang luar biasa, bahkan melebihi kecepatan cahaya. Namun, perlu diingat bahwa kecepatan cahaya adalah batas kecepatan tertinggi di alam semesta menurut teori relativitas Einstein. Jadi, kecepatan UFO yang dilaporkan mungkin tidak akurat atau merupakan kesalahan persepsi. Mau tahu lebih banyak tentang kecepatan UFO yang dilaporkan? Kalau memang UFO itu kecepatannya lebih dari kecepatan suara, ya, kecepatan cahaya, berarti kan tenaga atau pendorong penggerak yang dibutuhkan harus sangat cepat dan sangat ringan ya. Betul sekali. Jika UFO benar-benar bisa bergerak lebih cepat dari cahaya, mereka pasti menggunakan teknologi pendorong yang sangat canggih dan efisien. Beberapa teori bahkan menyebutkan kemungkinan penggunaan energi eksotis seperti energi negatif atau materi gelap. Tentu saja, ini semua masih berupa spekulasi dan belum ada bukti kuat yang mendukungnya. Mau tahu lebih banyak tentang teknologi pendorong canggih yang mungkin digunakan UFO? Terus eh, perpindahan ke dimensi lain ya untuk manusia sendiri. Apakah betul ya hal tersebut terjadi, eh, ada apa?
pakai listrik yang berputar kayak spiral itu ya, kayak yang ada di Irak atau ada di bangunan-bangunan zaman dulu yang bulat kayak pintu itu ya. Teori perpindahan dimensi menggunakan listrik spiral memang menarik, tapi sayangnya belum ada bukti ilmiah yang mendukungnya. Listrik spiral lebih sering dikaitkan dengan teknologi seperti Tesla coil atau pembangkit listrik tenaga angin. Beberapa orang mungkin berspekulasi tentang hubungannya dengan perpindahan dimensi, tapi itu masih sebatas imajinasi. Mau tahu lebih banyak tentang teknologi listrik spiral? Terus bangunan-bangunan kuno yang bentuknya kayak bulat, kayak eh, mau berpindah dimensi itu untuk apa ya? Bangunan kuno berbentuk bulat seperti stupa Borobudur atau Kolosium di Roma punya banyak fungsi. Beberapa digunakan sebagai tempat ibadah, makam, atau bahkan arena pertunjukan. Bentuk bulatnya mungkin punya makna simbolis atau akustik yang unik. Mau tahu lebih banyak tentang sejarah dan fungsi bangunan-bangunan kuno tersebut? Iya, yang kayak di Irak gitu loh. Salah satu bangunan kuno terkenal di Irak adalah Ziggurat-ur. Bangunan ini berbentuk piramida bertingkat dan terbuat dari batu bata lumpur. Ziggurat-ur berfungsi sebagai kuil pemujaan dewa bulan Nana dan juga pusat administrasi kota Ur. Mau tahu lebih banyak tentang Bukan sejarah Ziggurat-ur? yang kayak pintu ya, cuma yang kayak bulat kayak apa ya namanya? Kayak gapura tapi besar sekali gitu loh. Cuma bulat bentuknya. Itu buat apa ya? Mungkin yang kamu maksud adalah gerbang Ishtar di Babel. Gerbang ini dulunya adalah pintu masuk utama menuju kota Babel dan dihiasi dengan ukiran hewan-hewan mitologi. Bentuknya yang megah dan indah menunjukkan kemajuan peradaban Mesopotamia pada masa itu. Mau tahu lebih banyak tentang gerbang Ishtar? Tapi memang adakah percobaan untuk berpindah dimensi atau pernah manusia mencoba dengan listrik spiral tersebut ada yang pindah alam atau bagaimana? Sejauh ini, perpindahan dimensi masih berupa konsep fiksi ilmiah. Belum ada bukti ilmiah atau percobaan yang berhasil membuktikan keberadaan dimensi lain, apalagi memindahkan manusia ke sana. Teori tentang listrik spiral dan perpindahan dimensi lebih banyak ditemukan dalam cerita fiksi dan spekulasi. Ya, ya, ya. Terima kasih banyak. Sama-sama, senang bisa berbagi informasi tentang luar angkasa dan misteri lainnya. Kalau ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk bertanya ya.